Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giti Jasarani dengan NIM F1G124008 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas machine learning saya yang berjudul deteksi penipuan kartu kredit menggunakan algoritma machine learning berbasis klasifikasi biner pada dataset credit card fraud. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari tugas machine learning saya. Baik, langsung saja. Keamanan dalam transaksi finansial merupakan faktor yang sangat krusial karena berdampak langsung pada kepercayaan nasabah serta stabilitas institusi perbankan. Nah, saat ini peningkatan volume transaksi digital juga membawa risiko peningkatan aktivitas penipuan atau fraud. Nah, transaksi yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank maupun nasabah. Karena jumlah transaksi mencapai jutaan per hari, pemantauan secara manual sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan machine learning untuk mempelajari pola transaksi secara otomatis agar proses deteksi menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya bagian tujuan. Nah, tujuan dari tugas saya sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu menerapkan algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi transaksi kartu kredit secara efektif. Yang kedua yaitu menganalisis performa model dalam menangani kasus klasifikasi biner pada data yang tidak seimbang atau imbalance data. Nah, yang ketiga yaitu menghasilkan model dengan tingkat akurasi yang paling optimal untuk mendeteksi penipuan. Nah, serta yang terakhir yaitu mendukung sistem keamanan perbankan dalam upaya memitigasi risiko kejahatan finansial di masa depan. Oke, selanjutnya bagian keempat yaitu permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam proses pengembangan sistem ini terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi. Yang antara lain yang pertama yaitu volume data yang sangat masif membuat pemantauan manual tidak mungkin dilakukan. Yang kedua yaitu terjadinya ketimpangan kelas yang ekstrim, yang dimana jumlah transaksi penipuan sangat sedikit jika dibandingkan dengan transaksi normal. Yang ketiga yaitu karakteristik transaksi penipuan yang seringkali dirancang sedemikian rupa agar menyamar sebagai transaksi sah. Yang keempat yaitu adanya kebutuhan untuk melindungi privasi nasabah sehingga data harus dienkripsi dalam bentuk fitur V1 hingga V28. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam memilih algoritma yang paling responsif terhadap pola-pola fraud tersebut. Oke, lanjut bagian yang kelima yaitu deskripsi dataset. Nah, dataset yang digunakan dalam tugas saya ini yaitu berisi data transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu di wilayah Eropa. Yang dimana total yang diolah sebanyak 284.807 baris transaksi. Nah, fitur utamanya sendiri itu mencakup yang pertama ada time. Nah, time ini itu dia menunjukkan detik yang berlalu antar transaksi. Yang kedua ada V1 hingga V28, yang dimana fitur ini itu hasil transformasi dari PCA demi keamanan data. Yang ketiga ada amount. Amount itu merupakan nominal uang dalam transaksi tersebut. Yang keempat atau yang terakhir ada kelas. Nah, kelas ini itu dia sebagai target utama, yang dimana angka 0 itu untuk transaksi normal dan angka 1 itu sebagai penipuan. Nah, baik, lanjut di bagian 6 yaitu pengecekan missing value. Nah, langkah awal dalam pembersihan data adalah melakukan pengecekan missing value yang menggunakan fungsi is0. Nah, berdasarkan hasil pengecekan, angka 0 pada setiap kolom itu menunjukkan bahwa tidak ada ditemukan nilai 0 atau data yang kosong. Yang dimana hal ini tuh membuktikan bahwa dataset sudah sangat bersih dan siap digunakan untuk proses pelatihan machine learning. Nah, lanjut di bagian ketujuh yaitu analisis outlier. Nah, melalui analisis box plot pada fitur amount ini, kita dapat melihat adanya nilai-nilai ekstrim atau outlier. Nah, dalam kasus penipuan kartu kredit, keberadaan outlier ini justru sangat penting, yang dimana hal ini tuh dikarenakan transaksi dengan nominal yang tidak wajar seringkali menjadi indikasi awal atau pola dari adanya aktivitas penipuan. Nah, selanjutnya di bagian ke-8 yaitu visualisasi distribusi data. Nah, melalui tahap exploratory data analysis atau EDA, visualisasi itu menunjukkan perbedaan jumlah yang sangat mencolok antara kelas 0 atau normal dan kelas 1 atau penipuan. Yang dimana kondisi ini itu mengonfirmasi bahwa dataset tersebut bersifat imbalance. Nah, oleh karena itu, model harus sering dilatih dengan hati-hati agar tetap sensitif dalam mendeteksi kelas penipuan dan tidak hanya pintar menebak transaksi normal saja. Nah, bagian ke-9 yaitu algoritma yang digunakan. Nah, pada tugas saya ini saya tuh menggunakan 3 algoritma. Yang pertama itu ada SGBoost. Nah, di mana SGBoost ini merupakan algoritma boosting yang bekerja dengan memperbaiki kesalahan model sebelumnya secara berurutan. Yang kedua ada random forest. Nah, random forest sendiri itu merupakan kumpulan dari banyaknya pohon keputusan yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu saya menggunakan decision tree. Yang dimana decision tree ini merupakan model pohon keputusan tunggal yang membagi data berdasarkan aturan logika sederhana. Nah, lanjutannya itu hasil dan evaluasi.
Berdasarkan grafik perbandingan akurasi dapat dilihat pada gambar bahwa ketiga model itu berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mendekati angka 0,99 atau 99%. Yang dimana hasil ini itu membuktikan bahwa algoritma machine learning berbasis tree atau pohon sangat efektif dalam memetakan pola transaksi ilegal pada dataset ini. Nah, yang terakhir itu ada bagian kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini terdapat 3. Yang pertama yaitu model machine learning ini telah berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi penipuan kartu kredit dengan akurasi yang optimal. Yang kedua yaitu fitur-fitur hasil PCA atau V1 hingga V28 tetap memberikan informasi yang kuat bagi model dalam membedakan status transaksi. Nah, yang ketiga yaitu di mana untuk menangani kompleksitas data perbankan dengan risiko yang tinggi, pengguna algoritma ensemble seperti Random Forest dan EasyBot itu sangatlah disarankan. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan maafkan juga bila ada salah kata. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.